besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Kedelapan, menyelesaikan segala persoalan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. Kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. 2 Romawi, lebih penting lagi, konstitusi tertinggi Indonesia, yakni Undang-Undang 1945 di alinea pertama dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kawan yang lain. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperhatikan satu, bahwa lahirnya Dasar Bandung adalah momentum bersejarah Konferensi Asia Afrika 1955 yang digagas oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di usianya yang telah mencapai 71 tahun, seharusnya bangsa Indonesia mampu mempertegas untuk berada di ambang transformasi strategis yang menuntut konsistensi terhadap prinsip kedaulatan, keadilan, dan kerjasama antar bangsa. 2. Bahwa peringatan ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni historis, melainkan harus menjadi pijakan konkret dalam merumuskan arah kebijakan nasional di tengah lanskap global yang semakin kompetitif. 3. Bahwa pilihan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran untuk bergabung dengan Bond of Peace adalah wujud nyata dari pengkhianatan Dasar Bandung 1955. 4. Bahwa praktik demokrasi liberal prosedural hanya menghasilkan tirani mayoritas yang opresif dan represif. Ini terlihat skor indeks penegakan hukum yang hanya di kisaran dan skor indeks persepsi korupsi di angka 30/100. 5. Bahwa praktek ekonomi kapitalistik rente yang bernisbat pada neoliberalisme membuktikan bahwa perekonomian Indonesia masih tunduk sebagai jajahan rezim IMF melalui 50 butir letter of intent dengan IMF, warisan rezim Soeharto. Jelas-jelas telah mengkhianati pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Telah gagal melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan. 6. Bahwa dalam bidang budaya, eksistensi keberadaan masyarakat adat semakin termarginalkan akibat imperialisme budaya asing, westernisasi Indonesia, Arabisasi hingga Korean Pop semakin membuat bangsa Indonesia kehilangan identitas dan jati dirinya. Memutuskan berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dengan ini kami memutuskan bahwa rezim Prabowo dan Gibran
telah mengkhianati Dasar-Sila Bandung dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.